memang kami masih memberikan beberapa catatan penting bahwa pertama soal masih adanya over capacity. Malam hari ini kami melakukan kunjungan ke Maktab 72. Kebetulan yang saya kunjungi adalah JKS 10 Kabupaten Bandung Barat dan JKS 11 Kabupaten Bogor. Serta sekarang juga saya dengan Ketua Kloter dari SUB 103. Dari hasil pengawasan yang kami lakukan, memang kami masih memberikan beberapa catatan penting bahwa pertama soal masih adanya over capacity dari para jamaah kita selama di Mina. Terutama yang saya saksikan tadi itu adalah di JKS 11 ya, yang seharusnya 440 jamaah tetapi ternyata kapasitasnya hanya sekitar 380-an sehingga sekitar 50 jamaah harus dipindahkan ke tenda yang lain. Yang kedua terkait dengan ketersediaan MCK atau mandi, cuci, dan kakus bagi para jamaah yang masih sangat terbatas. Pada waktu-waktu tertentu para jamaah diharuskan untuk antrian cukup panjang, terutama menjelang sholat, sehingga memang bahkan kami temukan di sini ada beberapa jamaah yang harus misalnya buang air kecil di luar toilet gitu ya. Dan ini tentu bisa mengganggu kenyamanan para jamaah ya. Yalah bahwa para terutama saya kira kalau dilihat di sini kan harus naik ke atas, naik tangga, tentu bagi lansia ini agak sulit, sehingga haji ramah lansia tentu dalam konteks kami temukan di Maktab 72 di tenda berapa? Tenda JKS 10 dan JKS 11, tentu bagi lansia akan kesulitan tuh untuk bisa naik tangga sampai berundak-undak gitu ya. Jadi dari hasil temuan ini tentu harus menjadi bahan perbaikan ke depan, terutama untuk bisa memastikan soal perbaikan dari toilet bagi para jamaah gitu ya. Selain itu soal makanan, walaupun tadi juga banyak keluhan terkait dengan makanan yang ya menunya pertama kadang-kadang ada yang banyak, kadang-kadang yang sedikit gitu ya. Atau juga menu selama di Mekah juga tadi saya dapatkan informasi ya menunya hanya daging paha semua gitu ya. Nah ini saya kira yang perlu diperbaiki untuk kedepannya, karena komitmen DPR dengan pemerintah terkait dengan pengadaan ketersediaan konsumsi itu kita harapkan memang cita rasa Nusantara gitu ya. Nah saya kira itu ya hasil. Soal jarak ini kalau ini saya kira lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya jarak bisa sampai 7 kilo karena di Al-Mu'asim ya, di belakang Al-Mu'asim di Mina Jadid, tapi kalau sekarang alhamdulillah kita bisa lebih dekat. Walaupun tentu idealnya tentu harus lebih dekat lagi dibandingkan dengan jamaah-jamaah yang lain. Nah, kami ingin juga memastikan bahwa komitmen dari pemerintah kepada kami adalah soal bagi jamaah lansia untuk melakukan lempar jumroh juga disediakan kursi roda dan golf car. Saya tidak tahu di sini apakah hal tersebut dipersiapkan atau tidak, nanti kami akan cek kembali. Gitu. Handling petugasnya bagaimana? Ya, memang saya menemukan laporan dari beberapa jamaah bahwa ada beberapa yang memang masih
nyasar ya gitu. Tapi tentu hal tersebut harusnya bisa diantisipasi dari sejak awal dengan adanya titik-titik tertentu di mana para jamaah bisa dideteksi di mana keberadaannya gitu ya. Yang menjadi rute di mana para jamaah haji dari Indonesia menuju Jamaroh gitu. Nah, karena itu saya kira yang harus dipersiapkan memang kesiapsiagaan para petugas gitu. Dan ini saya kira untuk pelajaran yang akan datang, karena kalau sekarang kan kita sudah besok sudah nafar awal, lusa nafar sani, tapi untuk perbaikan ke depan saya kira beberapa catatan yang tadi saya sampaikan, terutama saya kira soal WC ya, soal over capacity atau kapasitas dari tenda, itu harus menjadi perhatian serius dari pemerintah untuk perbaikan ke depan. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.